Halo sahabatku semua, jumpa lagi dengan aku Ataya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, ini adalah general reading energi banyak orang. Bisa resonate dengan kamu, bisa juga tidak, atau bisa juga terbolak-balik. Jadi jangan dipaksakan ya teman-teman, karena ini hanyalah bersifat prediksi, jadi ini tidak pasti. Karena yang pasti hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk support channel YouTube aku ya, dengan cara like, komen, dan subscribe. Agar tidak ketinggalan video selanjutnya, nyalakan tombol notifnya. Aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah dukung channel aku. Semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua. Amin ya robbal alamin. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membacakan tentang love reading. Ya, kita lihat kartunya dulu, ada apa di sini. Ingat ya teman-teman, ini adalah energi banyak orang. Jadi bisa cocok, bisa tidak, atau hanya sepenggal-sepenggal nih yang cocok. Jadi bijak-bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya. Di sini ada salah satu pihak ya, entah kamu atau dia sedang menarik diri. Lagi butuh pencerahan. Jadi memang ada hubungan yang sedang berjeda atau memang sudah bubaran nih. Sudah berakhir ya. Mungkin hubungan yang kalian jalin pondasinya itu kurang kuat, kurangnya rasa kepercayaan satu sama lain, atau kurang juga keterbukaan, jadi agak nggak sinkron gitu. Dia berpikiran seperti ini, kamu mungkin anggapnya seperti itu, atau bisa sebaliknya. Jadi kayak kurang klik satu sama lain. Jadi memang di sini dalam suatu hubungan itu kadang-kadang butuh sekali ya, sebenarnya nggak perlu dipersatukan. Apa ya, suatu pendapat itu kadang-kadang nggak perlu harus nyatu, tapi harus paham gitu. Jadi nggak perlu disama-samakan, yang penting satu sama lain sama-sama mengerti. Mau dia polanya di A, kamu polanya di B, tapi bisa satu jalur, bisa beriringan. Nah itu yang bisa disebut dengan keterbukaan tadi. Nah mungkin di sini kurang sinkronnya, di situ kamu maunya supaya dia yang ngikut ke kamu, atau sebaliknya dia maunya begitu. Nah kamunya harus ngikut ke dia. Jadi kadang-kadang ada ekspektasi yang tidak sesuai dengan pengharapan nih kalau aku lihat. Jadi aku lihat energi dia saat ini lagi dalam posisi ya. Kalau untuk finansial dia lagi mapan-mapannya. Aku lihat dia lagi ada pekerjaan yang dia kerjakan dan dia tunggu. Tapi kalau tentang perasaan, di sini aku lihat sebenarnya ada satu sisi di mana dia sedang menunggu juga. Menunggu seseorang, bisa jadi menunggu kamu dengan perasaan sedih. Jadi ada sedikit perasaan bersalah atau ada ketidakpuasan dalam diri dia terhadap permasalahan yang pernah terjadi antara kamu dan dia. Ada penyesalan nih kalau aku lihat. Nah, kemudian di sini beberapa yang aku lihat ya, mungkin ada kaitannya dengan situasi teparti atau situasi cinta segitiga. Di sini ada hubungan yang memang bisa dikatakan sudah terputus. Ada yang lagi nyaman-nyamannya ditinggalin. Nah, lagi nyaman-nyamannya ternyata mungkin kemarin tiba-tiba di ghosting atau seperti apa. Tapi yang aku lihat dari sisi dia, ya kalau memang ini energi yang situasi teparti yang ketarik, aku lihat dari sisi dia seperti maaf ya, yang sedang sudah berumah tangga. Mungkin beberapa dari mereka ada yang sedang berproses berpisah atau bercerai nih.
Jadi aku lihat memang ada yang sudah berpisah atau dia memang sedang menunggu proses perpisahan di sini. Entah dia melakukan itu untuk bisa bersatu dengan kamu atau mungkin jangan-jangan ada hubungan yang akhirnya ketahuan. Sehingga hubungan mereka di sebelah sana juga jadi seperti retak gitu. Bisa jadi seperti itu. Tapi ada skenario lain yang aku lihat di sini seperti ya buat yang tidak berkaitan dengan situasi third party tadi ya, atau yang berhubungan dengan rumah tangga, mungkin third partinya hanya sekedar sama pacar lain atau orang lain, tidak ada ikatan ofisial. Nah, di sini yang aku lihat ada keinginan dia untuk menunggu bisa terkoneksi lagi sama kamu. Cuman, kayaknya saat ini entah apapun yang terjadi di antara kalian, aku lihat seperti dia lagi menuntaskan dulu nih karmanya. Ada hal yang mungkin kamu disakiti sama dia, terus dia mungkin mengkhianati kamu bersama orang lain, dan yang terlihat adalah ada hubungan yang gagal dengan orang lain tersebut. Jadi ada perpisahan antara mereka yang aku lihat. Dan akhirnya jadi suatu perbandingan nih, menjadi sebuah penyesalan dalam diri dia. Nah, setelah dia tahu ternyata antara yang satunya dengan kamu mungkin lebih baik kamu. Makanya di sana ada perpisahan. Jadi ada beberapa yang mungkin sudah melanglang buana, berpetualang. Tapi ternyata dia tidak mendapatkan seseorang yang sesuai dengan ekspektasinya dia. Dan di sini aku lihat kamu lagi konflik batin, dalam artian gini, sebenarnya ada keinginan move on nih dalam diri kamu, memulai suatu perasaan baru, awal mula baru berkaitan dengan asmara. Cuman ini menjadi sebuah konflik batin yang terjadi di dalam diri kamu. Ya, apakah hanya sekedar konflik batin di dalam diri kamu tentang sebuah keraguan-raguan? Apakah kamu ingin move on atau kamu masih sebenarnya hati masih terikat nih, masih menunggu dia di sini. Nah, sementara dia juga nunggu kamu. Ada yang belum selesai. Karena di sini yang aku lihat, sebenarnya kamu tuh butuh kenyamanan tentang perasaan kamu, ya. Kamu capek dengan situasi seperti sekarang. Kamu capek menunggu seseorang yang gak jelas. Kamu capek dengan hubungan yang masih menggantung. Capek dikhianati, capek berhadapan dengan situasi yang gitu-gitu aja. Itu menjadi beban buat kamu. Yang kamu inginkan adalah sebuah kenyamanan, ketenangan, kemesraan dan rasa pengertian satu sama lain. Mungkin ada beberapa di antara kalian masih saling blokir atau salah satu pihak memang sedang defensif, tidak mau dihubungi atau tidak mau menghubungi. Jadi ini masih berjarak banget ya. Keinginannya ada, penyesalannya ada, ingin minta maaf ada, tapi yang terlihat entah kamu yang memblokir sehingga dia nggak bisa menghubungi kamu atau bisa sebaliknya. Cuman aku lihat memang belum ada koneksi satu sama lain karena masih saling blokir atau pasang pagar nih. Ya, di sini ada hubungan yang masih menggantung. Aku lihat ada energi seseorang yang akan datang kepada kamu untuk memulai suatu perbincangan, untuk memulai suatu komunikasi. Ada keinginan cepat di sini untuk datang terkoneksi lagi sama kamu. Aku lihat ini orang di masa lalu ya. Aku lihat sebelumnya di sini ada hubungan yang stuck, gitu-gitu aja, nggak berkembang antara kamu dan dia, ya, nggak ada kemajuan. Nah, terus kamu terlalu banyak nih dikecewain di sini. Seperti kamu itu banyak meluangkan waktu buat dia, kamu banyak berkorban, tapi yang kamu dapatkan tidak setimpal. Apa yang dia berikan tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Makanya di sini kamu merasa terluka. Kadang-kadang kamu sudah janjian nih sama dia, kamu pengen begini, pengen begitu, nggak taunya dia keluar sama yang lain. Atau memang dia sibuk sama teman-temannya, itu yang membuat hubungan ini jadi stuck. Dan kamu sangat terluka. Aku lihat ada trauma dalam diri kamu tentang ada pilihan keinginan untuk move on, tapi kamu seperti, aduh ntar dulu deh, aku takut nih terluka lagi. Aku takut dikecewain lagi. Seperti itu. Kamu masih sedih memikirkan dia. Kamu masih galau. Ya.
Padahal orang lain nih mau menawarkan perasaannya kepada kamu, tapi kamu malah balik badan nih, kamu punggungin. Kenapa sampai begitu? Karena tadi masih ada trauma di masa lalu, masih ada trauma tentang kejadian kamu sama dia. Kamu takut kalau itu bisa terjadi lagi, takut kecewa datang lagi, kamu takut berhadapan dengan seseorang yang manipulatif. Karena sebelumnya sudah terjadi hubungan yang dimanipulatif. Kamu bersama seseorang yang mengkhianati kamu, bermain di belakang, menusuk dari belakang. Di depan terlihat baik, padahal di belakang tidak sesuai dengan apa yang kamu lihat. Dan kamu takut ketika ada seseorang menawarkan diri, ingin bisa mencintai kamu atau menjadikan kamu pasangan, trauma itu tadi muncul lagi. Kenapa? Karena kamu merasa bimbang, kamu merasa ragu. Karena merasa ada yang belum tuntas nih sama seseorang tadi. Jadi memang ada gambaran tentang masih ada yang menggantung suatu hubungan di sini. Jadi belum tuntas kisah kamu dengan dia. Itu yang membuat kamu jadi masih males-malesan nih menerima orang baru. Atau malas untuk membuka hati lagi. Jadi ada gambaran tentang kamu itu sebenarnya sedang berprogres. Kamu itu sedang menerima apa sebenarnya yang kamu butuhkan. Harusnya kamu bisa menerima itu. Jadi tentang satu langkah lagi, satu step lagi, kamu tuh sebenarnya sampai kalau kamu mau membuka diri. Jadi kayak ada tentang moving on ya. Kalau kita mau moving on, otomatis kita harus lepas dulu nih dari kisah masa lalu. Ya, jadi mengingat itu boleh, tapi terjebak terus dengan kisah di masa lalu jangan. Ya, kalau enggak nanti kita susah move on-nya. Begitu mau punya pasangan lagi, aduh aku takut nih terluka lagi. Aku takut begini lagi. Nah, kalau kamu terus-terusan menanamkan hal yang takut di dalam diri kamu, maka itulah yang akan tercipta. Itu akan jadi momok dalam diri kamu. Nah, tapi kalau kamu berani mencoba, walaupun misalnya nggak ada jaminan hubungan itu akan langgeng lagi. Nah, terjadilah kegagalan lagi. Tapi setidaknya kamu sudah ditempa. Udah pernah terjadi, gitu doang. Paling kayak gitu. Nah, akhirnya kamu kuat menghadapi situasi permasalahan tentang cinta, tentang perasaan. Jadi, tentang bagaimana kamu bisa berproses. Nah, kalau kamu takut terus memulai sesuatu, kamu nggak akan pernah tahu ada ranjau apa di depan. Akhirnya kamu stuck terus, diam di tempat. Ada gambaran tentang sebuah saran nih untuk kamu. Ya, bisa moving on, buka diri. Kalau memang posisinya sama seseorang di masa lalu sudah tidak bisa dipertahankan lagi, jadi kamu memang harus bangkit nih, harus move on. Ya, yang terlihat karena hubungan kamu dan dia di sini ada karmic relationship. Jadi tentang adanya hubungan karmik antara kamu dan dia, makanya hubungan itu tidak bisa bertahan sekuat apapun dipaksa. Kadang-kadang yang namanya karmic relationship bisa melewati banyak situasi sama dia juga sedang menghadapi karmanya dia. Terlepas kamu bisa melihat atau tidak, kadang-kadang kita nggak tahu nih, orang yang pernah menyakiti kita mungkin saja dia sedang melewati karmanya atas perbuatan dia terhadap kita gitu. Jadi ikutin saja alurnya, arusnya, alirannya. Kehidupan memang seperti itu. Ya, jalani sampai ada satu titik kamu akan menemukan jawabannya. Karena kadang-kadang kita butuh terpaksa nih untuk bisa terbiasa. Jadi nggak apa-apa, paksakan aja, lama-lama akan terbiasa. Ya. Kamu hanya butuh melangkah step by step. Kamu hanya butuh mengarahkan mata angin supaya kamu bisa nih ke tepian. Kamu hanya butuh melangkah step by step. Kamu harus tahu bahwa di depan kamu itu ada gerbang yang kamu tidak pernah tahu di depan itu seindah apa. Ya, kalau kamu tidak mau mencoba. Baiklah teman-teman, aku rasa sampai di sini readingan aku. Mohon maaf jika ada kesalahan. Aku harap teman-teman bijak ya mendengarkan readingan aku. Ambil positifnya, buang negatifnya.
Apapun itu harapan kamu, semoga dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Dadah.